STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di radio kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kans dan Radio As-Sunnah untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. 40 hadis-hadis Nabi SAW yang sahih seputar pendidikan anak-anak, dengan harapan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW ini kita dapat mendidik anak-anak didik kita, baik anak kita sendiri atau ke anak-anak kaum muslimin yang diamanahkan kepada kita untuk dididik dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Maka kepada Allah Jalla wa Ala kita memohon dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada sore hari ini dan yang lainnya di radio kita ini agar mempertemukan kita secara langsung di majelis ilmu agama, sehingga kita dapat saling bertatap wajah dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para sahabat, para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian pula Abu Umi, Adun dan Ado, pendengar Radio Al-Kans dan Radio As-Sunnah. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-26. Bab yang penulis berikan judul At-Tawsi'atu 'alal auladi billahwil mubah. Di antara petunjuk Nabi SAW dalam dunia tarbiyah, dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak adalah bersikap luas. Bersikap luas terhadap anak-anak dengan memberikan permainan atau hiburan-hiburan yang mubah, yang halal. Ini di antara petunjuk Nabi kita SAW. Nabi kita adalah seorang nabi dan seorang rasul yang memberikan pendidikan yang terbaik untuk anggota keluarganya dan umat ini. Walaupun demikian, beliau tak mengharamkan hiburan-hiburan, permainan-permainan yang halal untuk anggota keluarganya. Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 9
dan Al-Imam Muslim pada nomor 892 dari Aisyah radhiyallahu anha. Berikut ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'in bu'athin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke rumahku. Dan saat itu ada dua wanita kecil. Dua anak wanita yang melantunkan nyanyian hari besar dari hari besar orang Arab, yang pada hari tersebut terjadi perang yang sangat besar yang dimenangkan oleh kaum Aus terhadap kaum Khazraj. Ingat, beliau menyebutkan dua anak wanita kecil melantunkan nyanyian. Di sini beliau tidak menyebutkan adanya alat-alat musik, dan yang melakukannya pun dua anak kecil wanita. Fattaja'a 'ala al-firashi wa hawwala wajhahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidur di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Artinya tidak melarang dua anak wanita yang kecil tersebut dari perbuatan yang sedang mereka lakukan itu. Fadakhala Abu Bakrin fantaharani. Tiba-tiba datang Abu Bakar yang merupakan ayahanda ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mertua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fantaharani, maka beliau pun membentakku tatkala melihat ada dua anak kecil wanita yang sedang melantunkan nyanyian. Dan Abu Bakar berkata, "Mizmaru syaitani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya Aisyah." Suruling syaitan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya nyanyian yang dilantunkan oleh dua budak wanita atau dua wanita yang belum baligh tadi. Abu Bakar menamakannya sebagai suruling syaitan dan membentak Aisyah radhiyallahu anha karenanya. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang sedang tidur di atas tempat tidurnya menghadapkan wajahnya ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian bersabda, "Da'huma, wahai Abu Bakar, biarkan dua anak kecil wanita tersebut melantunkan nyanyian mereka." Falamma ghafila ghamaztuhuma fa kharajatha. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang tidak fokus dengan dua anak wanita perempuan tersebut, maka aku pun memberikan isyarat dengan mataku kepada dua anak wanita tersebut untuk keluar, maka mereka pun keluar. Wa kana yawma 'idin yal'abu as-sudanu bid-daraki wal hirab. Dan hari itu adalah hari besar, hari raya, di mana orang-orang Sudan, orang Habasyah, mereka bermain gulat sesama mereka. Fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahi tanzurin. Maka aku pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau saat itu berkata kepadaku, apakah engkau ingin melihat permainan gulat yang dilakukan, yang dimainkan oleh para Habasyah, orang-orang Ethiopia, orang Sudan? Faqultu na'am. Aku pun berkata, iya ya Rasulullah. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi. Maka beliau pun meletakkan aku di belakangnya. Khaddi ala khaddi. Pipiku berada di atas pipinya. Wahwa yaqul, dan Nabi SAW memberikan semangat kepada sahabatnya dari Sudan yang sedang bermain gulat tersebut. Dunakum ya Bani Arfidah. Teruskan permainan kalian, wahai Bani Arfidah. Ini laqab untuk mereka, kaum Habasyah. Hatta idza maliltu, sehingga ketika aku sudah bosan melihat permainan mereka tersebut, maka Nabi SAW menyatakan, hasbuk. Wahai Aisyah, apakah sudah cukup? Aku pun menjawab, na'am. Na'am. Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, fazhabi. Silahkan pergi wahai Aisyah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, faqdunu qadra al-jariyati al-hadith as-sin al-harisa 'ala al-lahwi.
Atau Nabi SAW menyatakan, berikanlah kesempatan untuk anak wanita yang masih kecil, yang masih muda, hiburan-hiburan atau permainan-permainan yang tidak haram. Baik. Kesimpulan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW membiarkan dua anak kecil wanita yang sedang melantunkan nyanyian di rumah Nabi SAW. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika datang melihat dua anak wanita tersebut sedang melantunkan nyanyian dan Nabi SAW sedang beristirahat di atas tempat tidurnya, Abu Bakar membentak Aisyah. Beliau tidak membentak dua anak tersebut. Yang beliau bentak adalah Aisyah yang merupakan anak kandung beliau. Menegur Aisyah, menghardik Aisyah dengan ucapan beliau, mizmaru syaitan inda Rasulillah, engkau biarkan suruling syaitan hidup di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan melihat ke Abu Bakar, kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, biarkan dua anak kecil wanita tersebut. Nah. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa pada hari tersebut beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Sudan, mereka sedang bermain gulat di dalam masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Aisyah untuk melihatkan permainannya dengan beliau letakkan ibunda kita di belakang punggung beliau dan pipi ibunda kita berada di pipi beliau. Artinya ibunda kita berada di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau di pipi beliau menempel dengan pipi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menerangkan betapa harmonisnya ibunda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai istrinya dan mengajarkan kita untuk bersikap harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmat dengan anggota keluarga kita dan terkhusus istri kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha telah bosan melihat permainan tersebut, dalam riwayat yang lain disebutkan, sebenarnya aku tidak terlalu ingin melihat permainan mereka tersebut, tetapi karena aku ingin bersikap mesra, romantis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun berlama-lama menonton permainan mereka tersebut. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hasbuk, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Aku pun menjawab, sudah wahai Rasulullah. Setelah itu Nabi pun bersabda, fadhhabi. Kalau demikian silahkan pergi wahai Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Mari kita simak beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut dari penulis rahimahullah taala berikut ini. Yang pertama kata Syekh, ahammiyatu tawsi'atil walidaini 'alal auladi bil mubah la siyama fil munasabat. Pentingnya kedua orang tua bersikap luas terhadap anak-anak mereka dalam hal-hal yang Allah halalkan, terkhusus di momen-momen tertentu seperti hari raya, di hari dia libur sekolah, ya. Jangan terlalu saklek terhadap anak-anak, karena dari sebagian orang saklek dan kaku dengan anak-anaknya. Dia melarang anak-anaknya dari melakukan sesuatu yang halal, seakan-akan anaknya itu sedang melakukan perbuatan yang haram. Sehingga sebagian anak tidak betah di rumah. Dan lebih buruk lagi tatkala mereka punya kesempatan untuk bersikap atau berbuat perbuatan yang sia-sia atau bahkan yang haram, maka mereka melakukannya dengan melampaui batas. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa terkekang di rumahnya. Ya, sehingga sebagian anak, kalaupun tidak ada orang tua di sisinya, mereka seperti orang yang baru bebas dari penjara. Kenapa? Karena orang tua mereka yang selama ini kaku dalam mentarbiyah mereka. Sehingga mereka merasa terkekang ketika berada bersama orang tua mereka.
hal-hal yang mubah sekalipun mereka dilarang melakukannya, padahal hal yang mubah tersebut tidak membahayakan agama dan dunia mereka. Terkhusus di hari-hari libur. Sebagian orang tua sudah tahu itu adalah hari libur anaknya. Sedangkan di hari-hari lainnya, anak-anaknya sibuk belajar, jalankan tugas-tugas yang lain. Begitu datang hari libur atau Idul Adha, Idul Fitri, dia justru memberikan tugas-tugas kepada anaknya yang membuat anaknya tidak bisa menikmati liburan tersebut dengan halal yang Allah Jalla wa'ala halalkan. Sebagian orang memang punya sikap yang kaku dengan anak-anaknya. Tidak bisa melihat anaknya lagi senang dan bahagia serta riang. Ya. Sehingga sebagian anak-anak kalau sedang bermain dengan kawan-kawannya, matanya selalu siaga melihat orang tuanya, sudah terlihat atau belum. Begitu orangnya itu sudah terlihat dari jauh dan orang tuanya belum melihat dia, langsung sembunyi dia. Karena dia tahu kalau dilihat oleh orang tua pasti disuruh pulang nih. Ya. Tidak demikian. Lihat Nabi SAW di atas. Di antara petunjuk Nabi SAW dalam mendidik adalah bersikap luas terhadap anak-anak dalam hal-hal yang halal, selama tidak melampaui batas tentunya. Selama tidak melalaikan mereka dari hal-hal yang Allah wajibkan, dari tugas-tugas mereka. Nah, penting ya, orang tua dan seorang pendidik bersikap luas terhadap anak-anaknya, anak-anak didiknya dengan hal-hal yang menghiburkan mereka dan halal. Ya. Misalkan di jam bermain, ya. Di jam yang memang itu adalah waktu liburan mereka. Mereka sedang bermain permainan-permainan yang halal, yang tidak haram. Biarkan saja. Ya. Jangan anak merasa ini salah, itu salah. Main ini salah, main itu salah. Duduk pun salah, tidur pun salah. Akhirnya si anak merasa terkekang dan menghilangkan kepercayaan dari hatinya terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua kata Syekh, at-tawsi'atu 'alal auladi takunu fima yurdillaha ta'ala. Akan tetapi perlu diperhatikan sikap luas yang dianjurkan oleh agama terhadap kedua orang tua untuk anak-anak mereka itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Karena ada sebagian orang karena ingin bersikap luas terhadap anak-anaknya, ingin membahagiakan anak-anaknya, tetapi dengan cara-cara yang Allah haramkan. Dia membiarkan anaknya main masuk funland, sedangkan di situ ada musik, permainan-permainan yang ada di funland tersebut sangat tidak mendidik mereka, justru merusakkan moral mereka. Terdapat banyak gambar-gambar pornografi, musik-musik, game-game tersebut hanya membuat mereka rusak akhlaknya, hanya membuat mereka suka emosi, ya. Nah, masih banyak permainan-permainan lainnya. Masih banyak hiburan-hiburan lainnya yang lebih bermanfaat buat mereka dan lebih membahagiakan mereka. Sebagai contoh, kita ada pergi membawa mereka ke suatu taman, kita lepaskan mereka di situ lari-lari, main sepeda, ya, atau ke tepi pantai, ya, sambil membawa makanan dan minuman, menikmati, ya, sambil menikmatinya dengan pemandangan yang indah. Kita lari-lari bermain dengan mereka, kejar-kejaran di tepi pantai, kemudian mandi, berenang dengan mereka. Ini lebih membahagiakan mereka. Dan ini lebih bermanfaat. Akan tetapi sebagian anak karena memang sudah candu dengan funland, ya, permainan-permainan game. Akhirnya kalau liburan atau ibunya atau orang tua yang menawarkan hiburan, dia tidak mau kecuali yang seperti itu. Sehingga sebagian anak justru semakin durhaka setiap dibawa liburan dan untuk menikmati hiburan, justru semakin durhaka. Kenapa? Karena di saat dia sedang asyik main game, tiba-tiba koinnya habis, ya. Dan orang tuanya udah ngajak dia pulang, maka dia akan menangis-nangis di situ. Bahkan sebagian mereka mencaci maki orang tuanya karena sudah diajak pulang atau karena koin game yang sudah habis dan tidak diberikan yang baru.
Ini kan akibat-akibat buruk, efek yang tidak baik. Maka sikap luwes yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita dalam menyikapi anak-anak kita, itu dalam hal yang Allah ridhoi. Nah, kaidahnya adalah dalam hal yang mubah, ya. Tetapi juga diingat mubah tersebut tidak melampaui batas sehingga membuat mereka lalai dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang tua, dia tidak mau tahu anaknya sudah sholat ataukah belum. Dia biarkan anaknya olahraga pada asar, ya, tetapi tidak menjaga batasan-batasan agama. Adzan maghrib sudah dikumandangkan, anaknya masih main poli, masih main bola, masih main tenis meja, masih main motor cross, dan dia tidak menegurnya. Bahkan sebagian mereka beralasan, sayang sedang asyik bermain. Ini bukan sayang, ini justru ya tidak sayang kepada anak. Karena kasih sayang sesungguhnya adalah kasih sayang yang membuat seorang anak semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, ya, dan semakin cinta kepada kedua orang tuanya. Sayang membuat seorang anak semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga kata penulis, 'alal murabbi an yuqaddira lis-sighari hubbahum at-tarfih wal-la'b wa yuyassiru dzalika lahum. Kepada seorang pendidik, apakah ia seorang ayah, seorang ibu, seorang ustaz ataukah seorang ustazah, hendaknya memuliakan anak-anak kecil atau membiarkan mereka cinta terhadap permainan atau suatu hiburan dan berusaha untuk memudahkan hal itu untuk mereka. Misalkan dia tahu anak-anak didiknya ini senang main bola, ajak mereka main bola. Muliakan mereka dengan itu. Biarkan mereka mencintai permainan-permainan yang halal tersebut. Ya, cari bola untuk mereka. Nggak punya uang, ya, jadilah perantara antara mereka dengan orang yang mampu memberikan permainan tersebut kepada mereka. Meminta kepada manusia untuk orang lain yang membutuhkan hal tersebut, itu suatu yang Nabi lakukan dan beliau anjurkan. Nabi katakan, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat untuk orang lain. Jadilah engkau perantara kebaikan untuk orang lain, niscaya engkau akan diberikan pahala oleh Allah. Kita tahu mereka ya suka main tenis meja. Santrinya banyak, tenis meja cuma satu. Ya. Maka usahakan untuk mereka tenis meja yang lain. Jika ada kemampuan, kita belikan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kita punya kawan-kawan yang kita lihat diberikan harta, kelebihan harta oleh Allah, telepon mereka, hubungi mereka. Ya. Berikan motivasi kepada mereka untuk menyedekahkan sebagian harta mereka untuk menghiburkan anak-anak didik kita tersebut. Nah, muliakan kecintaan mereka terhadap suatu hiburan dan permainan. Wa yuyassiru dzalik, dan mudahkan hal itu untuk mereka. Selama permainan-mainan tersebut tidak haram, ya. Jangan dengan ini anak-anak dibeli PS 5 di rumah. Ya, betapa banyak anak-anak ya menjadi anak yang durhaka, yang sebelumnya anaknya Masya Allah pendiam, kalem. Kenapa? Karena ya kecanduan game. Yang salah orang tuanya. Dibelikan PS1, PS2, PS3, PS4, sampai PS5. Ya. Awal-awal emang nggak candu game itu. Ujung-ujungnya pasti candu. Dan game itu sama sekali tidak mendidik, tidak memberikan ya kebaikan sedikit pun. Bahkan justru di banyak game itu ada unsur pornografi. Di situ dia diajarkan membunuh, diajarkan memperkosa, diajarkan merampok, bahkan diajarkan untuk menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Sehingga dengan itu rusak akidahnya, rusak akhlaknya, bahkan sebagian mereka mulai ya, bersikap durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka usahakan permainan dan hiburan yang kita berikan kepada anak-anak kita yang halal dan ya, tidak melampaui batas, tidak sampai membuat mereka lalai dari kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat kata Syekh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, Inna ahabbat dini ilallahi al-hanifiyatu samhah. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala, as-samhah, dan yang lapang, yang mudah, tidak saklek, tidak ekstrim. Ya, ekstrim dan saklek itu adalah, salah satunya adalah dengan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan, atau melarang manusia dari hal-hal yang Allah tidak larang. Nah, orang yang bersikap saklek, ya, mencela orang, ya, atau terlalu kaku menyikapi orang hanya karena mereka melakukan hal-hal yang di matanya itu kayaknya kurang bagus, padahal itu hal-hal yang halal. Ya, seringnya tidak banyak kawannya, bahkan dengan anaknya pun dia kurang bagus hubungannya, sehingga sebagian anak nggak suka di jam-jam tertentu ada orang tua dekat dengannya. Ya, kenapa? Karena terlalu kaku, terlalu ekstrem orang tuanya. Hal-hal yang Allah tidak halal, tidak haramkan, dia haramkan untuk anak-anaknya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena ya sangat penting ilmu agama itu. Sebagian orang tua mengira dirinya telah disiplin dan bagus, tegas dalam mendidik anaknya dengan melarang mereka dari hal-hal yang Allah halalkan, yang padahal itu justru sikap saklek, ya, sikap ekstrim, sikap yang ekstrim, yang kaku darinya. Inna habbad dini ilallah al-hanifiyatu samahah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus, akidah yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berpaling kepada selain Allah, dan lapang. Ya, tidak kaku, tidak saklek, dan tidak ekstrim. Dan biasanya orang yang ekstrim dan kaku dalam beragama itu ujung-ujungnya KO dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang bersikap ekstrim, kaku, saklek dalam beragama, melainkan dia akan KO. Sehingga sebagian anak, karena orang tua mereka yang sangat kaku dan saklek terhadap mereka, ya mencuri-curi waktu untuk pergi ke rumah tetangga main permainan-permainan yang justru haram, yang apabila mereka tidak bersikap saklek dan kaku dengan mereka, niscaya mereka sudah tercukupkan dengan permainan-permainan yang halal dan tidak haram. Tapi karena sikap yang kaku dan saklek dari orang tua mereka, justru mereka lari kepada perbuatan atau permainan-permainan yang haram. Ya, pergi ke rumah tetangganya main game, ya. Bahkan a'yadzan billah, ya, mereka kabur dari rumah karena tidak betah di rumah. Dan saya kira hal yang dimaklumi oleh banyak kita, kondisi sebagian anak pang. Ya, sebagian anak pang itu bukan anak orang miskin. Ya, sebagian mereka adalah anak-anak yang hidup berkecukupan tetapi tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sempurna dari orang tua mereka. Sebagian mereka adalah korban broken home. Ya. Orang tua mereka yang telah cerai kemudian melantarkan anak mereka. Nah, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang, sehingga sebagian mereka ada yang menjadi anak pang, ya, yang sudah tidak terurus lagi dunia dan akhiratnya. Nah, a'yadzan billah. Maka ini penting untuk diperhatikan. Seorang guru, seorang ibu, seorang ayah jangan bersikap kaku, saklek terhadap anak-anaknya dalam hal-hal yang tidak Allah haramkan. Selama perbuatan itu mubah, ya, maka jangan dia melarang anaknya untuk berhibur dan bermain dengannya selama tidak melalaikan mereka. Ya, karena ketentuan dalam menikmati hal-hal yang Allah halalkan adalah sampai hal yang halal tersebut menjadi wasilah kepada maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak dilakukan melampaui batas sehingga melalaikan mereka dari sesuatu yang lebih baik untuk dirinya mereka, apalagi melalaikan mereka dari hal-hal yang Allah Jalla wa'ala wajibkan dalam agama ini. Kemudian yang kelima, kata penulis rahimahullah, husulu qadrin minat tarfih lis-saghir min asalibit tarbiyatin najihah. Diperolehnya
hiburan oleh anak-anak kecil dari orang-orang yang mendidik mereka, dari para pendidik mereka, ini merupakan metode tarbiyah yang sukses. Bukanlah tarbiyah dan pendidikan yang sukses yang membuat anak didiknya selalu dalam kondisi tegang. Ya, tidak pernah mereka menikmati liburan dan hiburan dengan hal-hal yang Allah Jalla wa'ala halalkan. Ya. Dari pagi sampai malam belajar. Nggak pernah diberikan waktu untuk beristirahat. Ya. Untuk santai. Nah. Sehingga sebagian anak begitu mendapatkan waktu bermain. Jangankan dengan hal yang halal. Dengan hal yang haram pun mereka bermain. Nah. Maka saya ingatkan bahwa di antara metode tarbiyah yang sukses adalah seorang pendidik memberikan kadar hiburan, memberikan hiburan untuk anak didiknya sekadar yang dibutuhkan dan mencukupkan mereka. Kemudian yang keenam kata Syekh, al-mu'amah bainal jiddi wal la'ab fi tarbiyah manhajun tarbawi najihun wa mu'assir. Kesungguhan dan la'ab, sikap santai atau hiburan dalam dunia tarbiyah merupakan metode tarbiyah yang sukses dan sangat memberi pengaruh. Ini dua hal yang harus dipertemukan. Mereka tidak selalu diberikan waktu untuk bermain dan berhibur, sehingga mereka jadi lalai dari ilmu agama, dari menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan pelajaran. Dan tidak pula sebaliknya. Ya, mereka hanya belajar dan tidak diberikan kesempatan untuk bermain sedikit pun. Tetapi tarbiyah yang sukses dan memberi pengaruh yang luar biasa itu adalah tarbiyah yang dibangun di atas dua hal ini. Nabi SAW serius dalam mendidik anggota keluarganya. Bahkan Nabi SAW di sepertiga akhir malam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha yang telah menikah dan sudah punya anak. Untuk apa? Untuk membangunkan Fatimah, suaminya Ali, sholat tahajud. Ini kan serius berarti, ya. Anaknya udah nikah, udah berumah tangga, udah punya anak. Nabi masih mengetok pintu mereka di sepertiga akhir malam, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Berarti kan serius. Nah, Nabi SAW terkadang di atas tunggangannya menyampaikan ilmu kepada anak-anaknya. Seperti ilmu yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas di saat beliau menunggangi Abdullah bin Abbas di atas keledainya. Ya ghulam, inni wa'alimka kalimat, ihfadillah yahfadka al-hadith. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu benar-benar disiplin, serius, dan tegas dalam hal-hal agama. Dalam perkara agama untuk anggota keluarganya dan untuk anak-anak kaum muslimin. Tetapi di sisi lain, Nabi juga bersikap luas. Nabi bersikap luas. Mengajak anggota keluarganya bermain, berhibur. Dan membiarkan mereka yang sedang menikmati permainan yang halal. Seperti apa yang telah kita simak dari hadis di atas tadi. Nah, bagus orang tua, seorang ibu, seorang ayah, seorang pendidik bersikap disiplin, serius dengan anak didiknya terkait ilmu agama. Waktu belajar betul-betul dia serius mengajarkan mereka. Dia serius ya di waktu istirahat menjaga mereka untuk harus benar-benar istirahat. Ya, di jam mereka isoman ya, mereka dijaga dengan serius. Waktu mandi dia jaga agar mereka benar-benar mandi. Ya. Waktu menghafal mereka dijaga, diperhatikan agar mereka benar-benar menghafal. Tapi begitu waktu mereka libur, dia pun bersikap luas dengan mereka. Ya, mau bermain dengan mereka atau membiarkan mereka bermain dan tentunya dengan kontrolan terhadap mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka.
Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, panglima perang. Ya. Hidupnya cukup tegang, cukup serius. Dan beliau juga cukup serius dan disiplin dalam mengajarkan ilmu agama. Dan dalam menjaga batasan-batasan Allah. Ya, terhadap anggota keluarganya dan kaum muslimin. Bersamaan itu beliau bisa bersikap luwes. Masih mau menemani Aisyah radhiyallahu anha menonton permainan gulat yang dilakukan oleh para sahabat dari Sudan di dalam Masjid Nabawi. Bahkan beliau tidak meninggalkan Aisyah sampai Aisyah sudah bosan melihatnya. Kemudian Nabi bertanya, sudah cukup wahai Aisyah? Ketika Aisyah menyatakan sudah, ya Rasulullah, barulah Nabi ya, meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha atau membiarkan Aisyah pergi. Demikian pula Nabi SAW bermain dengan Mahmud bin Rabi' yang umurnya baru 5 tahun saat itu, dengan menyemprotkan air dari mulut beliau. Tentunya bukan ludah ya, air ya. Kalau ludah itu bukan bermain lagi namanya, itu udah penghinaan. Beliau mengambil air kemudian masukkan ke dalam mulutnya, kemudian beliau semprotkan ke wajah Mahmud bin Rabi' yang umurnya baru 4 atau 5 tahun saat itu. Sempat Nabi bermain, bersikap luas dengan anak-anak. Ya, bahkan terkadang ketika beliau dalam perjalanan pulang dari perang, beliau mengajak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari. Ada perjalanan pulang dari perang, karena ada perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang cukup tegang, ya. Pikiran tersibukkan dan saraf pun sedang tegang, tambah lagi badan yang sedang lelah. Bersamaan itu Nabi kita SAW masih mau bersikap humoris, menghibur anggota keluarganya, dengan mengajak mereka melakukan permainan-permainan yang tidak Allah haramkan. Pentingnya, sebagian orang tua, Masya Allah, pagi ngantor sampai sore, Masya Allah, pulang ngantor sore praktek sampai jam 12 malam. Atau sebagian orang tua berangkat di saat anak belum bangun, pulang di saat anak udah tidur. Begitu ada waktu libur Sabtu Ahad, dia gunakan sama kawan-kawannya main sepeda. Dia gunakan untuk sama kawan-kawannya main motor cross. Apa itu motor cross? Hah? Ya. Atau permainan-permainan lainnya. Kapan engkau bersikap humoris dengan anggota keluargamu? Kapan engkau menghibur anggota keluargamu? Kapan Anda membuat mereka tertawa, terhibur, riang denganmu? Nabi SAW terkadang makan di nampan dengan anak-anak beliau sendiri, bahkan dengan anak tirinya, Umar ibnu Abi Salamah. Makan senampan. Demikian pula ketika beliau sedang mandi, diganggu oleh anak tirinya yang masih kecil, Umar ibn Salamah. Atau salah satu putri Ummu Salamah radhiyallahu anha, digedor pintu kamar mandi beliau, maka beliau justru mengajaknya bermain dengan memercikkan air ya, ke arahnya. Ini Nabi kita SAW. Ya, jangan dikira seorang ayah yang ideal itu adalah seorang ayah yang telah memberikan ya, materi ya, kepada anggota keluarganya. Yang penting SPP anak saya tiap bulan saya membayarnya. Ya. Biaya sekolahnya saya tanggung. Kalau dia butuh untuk beli sepatu, baju, sendal, ya, saya memenuhi. Itu bagian dari kewajiban Anda. Tapi ketahuilah, kewajiban yang lebih penting dari itu, dan perhatian yang lebih penting, lebih dibutuhkan dan lebih ya, bermanfaat, serta dengan itu adanya ikatan batin antara anak dengan orang tuanya adalah kasih sayang, perhatian rohani. Nah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, alal murabbi an yakuna qariban minal mutarabbi. Seorang pendidik itu hendaknya bersikap dekat dengan anak didiknya. Jangan bersikap kaku. Sehingga ketika ustadz atau ustadzah datang, muridnya ketakutan. Bukan segan, ketakutan. Bak jantung, bum 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 bum. Terus ustaz. Terus ustaz dengan ustazah jantung anak mi santriwati bum 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 bum. Siapa lagi nih yang diikop nih? Bersikap dekat. Nah, jangan jaim. Anak papa itu jaim.
Beliau katakan seorang pendidik hendaknya bersikap dekat, bersikap humoris, bersikap luas dengan anak didiknya. Dengan bawaannya marah aja. Setiap mendatangi anak didiknya, selalu membahas kesalahan. Selalu penyidangan. Selalu merepet-repet. Bahkan belum jumpa sama muridnya aja, dia udah merepet-repet. Bukan pendidik yang benar. Bahkan sebagian anak baru dengar su batu, ya dari yo, ya kaikun ba adewi, lu, ya tamang, ya. Baru mendengar suara batuk ayahnya yang hampir masuk rumah, mereka udah pasang kuda-kuda untuk masuk kamar. Segitu sakleknya sebagian orang tua dengan anak-anaknya. Demikian pula sebagian pengajar. Kaku dengan anak-anak didiknya. Tidak ada keluasan sedikit pun. Dan tidak ada kedekatan dengan mereka. Dan berlapang dada dengan mereka. Sehingga ketika mendapatkan kiriman-kiriman dari keluarganya, mungkin nggak tepat dengan waktu, ya karena transportasi. Sebagian pendidik bersikap jaim, nggak mau bantu, nggak mau mengambilnya, sehingga makanan tersebut dibiarkan menjadi basi, ya, yang membuat anak didik yang menjadi menangis dan sedih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul. Adakah pendidik yang lebih tegang hidupnya daripada Nabi SAW? Beliau berdakwah, beliau juga berjihad. Bahkan nyawa beliau bahkan beliau selalu diintai oleh musuh-musuh Islam untuk dibunuh. Punya istri yang banyak, anak yang banyak, tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tetapi bisa bersikap luas, bersikap dekat dengan anak didiknya. Terkadang beliau memboncengi Abdullah bin Abbas. Beliau makan senampan dengan Umar bin Abi Salamah. Ya. Beliau menggendong Thumamah dalam sholat. Menonton para sahabat yang sedang bermain gulat. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi berlomba kuda dengan anak-anak muda dari para sahabat Nabi. Di antaranya Abdullah bin Umar. Bersikap luas. Ya. Dengan seorang pendidik itu, ya, sikap dengan murid-muridnya seperti komandan dengan anak buahnya di batalion. Baru terlihat mobil komandannya, udah langsung siap tegah anak buahnya. Itu bukan sesuatu yang membuat seorang guru senang, dia disegani, dia ditakuti. Itu justru tidak baik, menunjukkan dia tidak benar di dalam mendidik mereka, menunjukkan dia saklek dan kaku. Apalagi membentak-bentak, ya, memukul-mukul meja dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan benci, bukan segan. Syekh menasihati alal murabi an yakuna qariban minal mutarabi. Seorang pendidik itu mesti dekat dengan anak didiknya, baik anaknya sendiri atau anak kaum muslimin yang diamanahkan untuk dia didik. Bersikap dekatlah dengan murid kita. Apa salahnya sesekali kita duduk ngeteh, ngopi dengan mereka. Bersikap humoris dengan mereka, ketawa ketiwi dengan mereka. Memboncengi mereka. Nah. Dan lebih menyakitkan lagi kata para ulama, apabila dia sudah tidak bersikap dekat, dan ini fakta di sebagian dunia pendidikan. Dia bersikap kaku, saklek, tidak dekat, ya. Dengan murid-muridnya, tetapi dengan murid-murid yang kaya, dia bisa dekat. Ini lebih menyakitkan lagi. Ini akan memberikan efek yang tidak baik dan telah disebutkan oleh Syekh pada lembaran-lembaran sebelumnya. Di antara keburukan dalam dunia pendidikan adalah seorang guru memperlihatkan perhatian yang beda. Perhatian yang beda darinya untuk sebagian anak didiknya, sehingga menimbulkan hasad di antara mereka dan membuat mereka tidak lagi memberikan
kepercayaan terhadapnya. Nah, kemudian kata Syekh wa yaltamisa hajatihi wa raqabatihi. Dan seorang pendidik itu hendaknya lihai, peka terhadap kebutuhan dan keinginan murid-muridnya. Selama dia melihat ini sesuatu yang dibutuhkan oleh murid-muridnya dan dia tahu murid-muridnya sedang menginginkan sesuatu dan sesuatu itu halal, dia pun bisa memberikannya, tidak bertentangan dengan agama Allah, tidak pula bertentangan dengan tujuan utama dari pendidikan itu didirikan, maka berikan. Ya. Kita lihat sepertinya anak-anak ini membutuhkan ini, sepertinya mereka menginginkan ini dan itu. Hendaknya seorang guru peka. Jangan hanya sekedar menunggu permintaan. Ya. Apalagi sebagian murid karena dia masih anak-anak atau sebagian mereka memang tidak punya keberanian, tidak berani minta izin, tidak berani menyampaikan sesuatu kepada gurunya. Apalagi kalau dia lihat gurunya saklek. Enggak kita minta, tidak kita sampaikan sesuatu aja, selalu disalah-salahkan, selalu dibentak-bentak. Ya, tidak ada kedekatan dengan kita. Akhirnya mereka memendamkan keinginan-keinginan mereka tersebut yang membuat psikolog mereka menjadi rusak. Ya. Psikolog mereka jadi rusak. Nah, karena dunia tarbiyah itu adalah dunia kasih sayang. Dunia tarbiyah itu adalah dunia kedekatan, dunia perhatian. Maka Syekh menasihati di sini beranjak dari hadis Aisyah di atas, alal murabbi an yakuna qariban minal mutarabbi. Seorang pendidik hendaknya bersikap dekat dengan anak didiknya dan dia harus peka dengan kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Nah, telah kita sebutkan beberapa contoh dalam hal ini di atas tadi dan di beberapa pertemuan yang lalu bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Baik ketika beliau menyampaikan ilmu agama ataupun ketika beliau melakukan permainan-permainan atau perlombaan-perlombaan yang halal. Nah, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa-sisa faedah dari hadis di atas insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Memberikan hiburan kepada anak dengan perkara mubah. Bagaimana sikap orang tua yang memberikan anak dengan handphone, Ustaz? Apakah ada nasihat dari Ustaz? Masya Allah, ya. Dunia sekarang memang sudah berbeda dengan dunia anak-anak zaman dahulu ya. Makanya para ulama sebutkan bahwa di antara sikap yang salah dari para pendidik adalah dia ingin menyamakan dunia anak-anak sekarang dengan dunia orang-orang dahulu. Nah, dalam masalah HP ini kita tidak bisa menyatakan jangan secara mutlak dan juga tidak boleh kita katakan berikan secara mutlak. Mungkin di antara kaidah yang bisa kita terapkan dalam hal ini adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil hukum tujuan. Apabila kita melihat HP yang kita berikan kepada mereka itu menjadi wasilah kepada kebaikan, mereka daring, mereka belajar, ya, mereka bisa mengikuti majelis-majelis ilmu yang online yang diberikan di media sosial seperti grup-grup WhatsApp, Telegram dan yang lain-lainnya, dan kita tahu anak kita itu bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, anak yang takut kepada Allah, ya. Maka berikan ya dengan dikontrol dan selalu dibimbing dengan nasihat-nasihat. Tapi jika kita melihat anak kita ini lemah imannya, kalau diberikan HP, dia akan rusak syahwatnya dan akan rusak akidahnya. Maka jangan diberikan kecuali di saat dia telah membutuhkannya. Karena kalau tidak, dia akan rusak. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, karena HP ini dengan bentuknya yang kecil, tetapi di dalamnya seseorang dapat melihat dunia yang begitu luas.
yang penuh dengan kebaikan atau kejelekan. Apabila si anak yang diberikan HP tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dan dia anak yang mudah terbawa kondisi dan keadaan, pulsa pun selalu penuh di HP-nya, ini justru menjerumuskan dia ke dalam kejelekan. Akhirnya hafalan Al-Qur'annya pada hilang, hafalan hadisnya pada hilang, syahwatnya menjadi rusak, ya, karena tontonan-tontonan yang merusakkan syahwat, ya, dan akidahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana sikap orang tua yang baik untuk mengajak anak untuk bermain di rumah, tetapi malah saat anak kita ajak untuk bermain, mereka langsung tertuju ke handphone karena dengan teknologi yang sekarang semakin besar, Ustaz. Kurang lebih. Nah, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita jujur ya, melihat anak-anak yang seperti itu, sebab awalnya adalah orang tua mereka. Kenapa? Di saat mereka masih balita nih, kalau bayi jangan dikasih HP ya. Di saat mereka sudah balita, setiap kali nangis, stop, kasih HP, diam. Nanti setiap nangis lagi, kasih HP lagi, stop. Ya. Dia mau ke dapur, kasih HP lagi. Dan dikasih HP pun dia tidak membatasi dengan tontonan-tontonan tertentu. Melepaskan begitu saja. Beda halnya dengan orang yang berikan misalkan tab, tapi isinya sudah dia kontrol. Ya. Tontonannya tontonan berkaitan Al-Quran, animasi yang baik, ya, anime yang baik dan yang lain-lainnya. Tidak ada tontonan-tontonan yang bisa merusakkan akidah dan akhlaknya, ya. Sehingga ketika mereka sudah berumur 4, 5, 6 tahun, ya, sampai 10 tahun, mereka sudah terbiasa dengan HP. Yang kedua, karena ketika di rumah mereka tidak diajak bermain oleh orang tua mereka. Tidak diajak bermain oleh orang tua mereka. Coba ketika di rumah, misalkan anak-anak diajak bermain dengan orang tuanya, ya, dia gendong, main kejar-kejaran, ya, ataukah menyediakan permainan-permainan yang Allah Jalla wa'ala halalkan, kemudian dia tidak biasakan anak-anaknya dengan HP, maka insya Allah banyak kok anak-anak kalau di rumah nggak harus dengan HP. Kita main kuda-kudaan dengan anak kita, gantian, ya, atau main bola, ya, kita jadi kipernya, mereka yang melempar-lemparnya bola, banyak permainan lainnya. Nah, tidak harus dengan HP. Lihat anak-anak yang sudah candu dengan HP. Ya. Mereka tidak peduli lagi terhadap apa yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka tidak peduli terhadap diri mereka sendiri. Sebagian mereka tidak masalah telat makan, ya, telat tidur, tidak istirahat gara-gara HP. Kenapa? Karena emang dari kecil sudah dibiasakan dengan HP. Anak masih di bangku SD dibelikan HP dengan harga 5 juta, 10 juta. Ya. Kalau alasan daring, ya, tidak harus dengan HP yang mahal. Ya. Dan ada waktu-waktunya. Nah, anak ingat salah satu guru anak yang sudah wafat rahimahullah, Syekh Abdurrahman Al-Adini. Beliau ada hari-hari khusus menyerahkan tab untuk anak-anaknya yang masih kecil saat itu. Dan tab itu pun diisikan permainan-permainan yang tidak ada musiknya dan tidak ada gambar-gambar pornografi. Permainan-permainan seperti balap yang tidak merusak psikolognya. Ya. Jangan sampai memberikan permainan-permainan game yang di situ ada penyembahan berhala, poin-poin diperoleh dengan menyembah berhala, dengan membunuh, dengan memperkosa, dan mencuri harta orang. Ya. Seperti game-game apa namanya? Arif? Yang lagi rame apa itu? PUBG dan semisal dengannya. Insya Allah bisa, ya, mulai dari sekarang. Ya, nah, wallahu taala a'lam bishawab. Contohnya seperti yang Nabi contohkan, makan senampan dengan anak-anak. Ini terapkan apa enggak? Coba diterapkan, insya Allah itu lumayan menghiburkan mereka. Beli nasi goreng 2-3 bungkus, beli ayam kayak Kentucky, ya, ayam goreng, makan bersama dengan mereka. Ini cukup membahagiakan anak dan cukup menciptakan ikatan batin antara orang tua dengan anak yang luar biasa. Seperti Nabi SAW tadi bermain air dengan Mahmud bin Rabi, siram-siram air dengan Mahmud bin Rabi, dan juga dengan salah satu anak
Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sedang mandi, dia datang mengganggu Nabi, menggedor pintu kamar mandi Nabi. Nabi justru menyambutnya dan bermain air dengannya. Main siram-siram air. Bisa kan? Nah, mana ada anak-anak yang nggak mau main-main air sekarang? Semua mau, ya kan? Ada pet satu, dilepaskan petnya, kemudian bermain, diajak mereka bermain. Masya Allah, lebih baik daripada mereka tersibukkan dengan HP. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah dibenarkan mendidik anak saat kecil dengan kekerasan seperti mengajarkan Al-Quran atau ilmu dunia dengan memarahi, bahkan terkadang sampai anaknya menangis? Apakah ada nasihat bagi orang tua yang seperti ini Ustaz? Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah berulang kali kita bahas di kajian kitab ini bahwa dunia tarbiyah itu hukum asalnya dibangun di atas rahmat. Dan Nabi SAW hanya memerintahkan kita atau memukul anak kita apabila mereka meninggalkan sholat, itu pun karena mereka sudah berumur 10 tahun. Itu solusi yang terakhir. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Seorang anak tidak boleh dipukul kecuali karena memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perkara yang dia langgar adalah perkara yang sangat prinsipil, seperti meninggalkan sholat. Itu pun umurnya sudah 10 tahun. Yang ketiga, pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyiksa dan menyakitkan. Yang keempat, seorang tidak boleh melakukannya karena pelampiasan amarah. Yang kelima, dia melihat ya dengan pukulan tersebut si anak akan menjadi lebih baik, bukan justru menjadi dendam dan ngajak berantem dengan gurunya. Ya, yang berikutnya dia harus bisa menyadarkan anak didiknya tersebut bahwa pukulan itu adalah pukulan kasih sayang dan karena kesalahan yang ia lakukan agar dia menjadi lebih baik. Nah, adapun membiasakan dengan pukulan dan kekerasan di saat mereka masih mumayyiz, belum baligh, ini akan merusakkan psikolog mereka. Sehingga sebagian anak umurnya baru 10 tahun udah suka marah-marah dengan orang tua, ya, suka marah-marah ya dengan adik-adiknya. Nah, dan itu menyelisih petunjuk Nabi SAW. Kita lihat tadi putri Ummu Salamah ketika Nabi sedang mandi diganggu, digedor pintu, Nabi nggak marah. Nabi ketika sholat menggendong Thumamah, membiarkan dia tetap bermain di atas pundaknya dan beliau sedang sujud sehingga para sahabat mengira beliau lupa bangun dari sujud. Demikian pula ketika beliau sedang di atas mimbar Jumat, mimbar berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain datang, beliau pun turun dari mimbar tersebut dan mengambil mereka. Ya. Bisa dengan cara yang santai. Nabi Aisyah radhiyallahu anha sebutkan terkadang seringkali berada di atas pundak pangkuan Aisyah dan Aisyah sedang haid, maka Nabi membacakan Al-Quran. Nah, ini dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri beliau yang masih muda. Demikian pula beliau sedang di atas tunggangan sambil memboncengi Abdullah bin Abbas yang belum balik saat itu, yang baru mumayyiz. Kemudian mengajarkan ilmu kepadanya. Ini apa? Contoh dari Nabi kan? Mengajarkan ilmu dengan cara yang santai, dengan cara bermain, ya, dengan saling sambil hiburan, sambil bermain keledai, beliau menunggangi mereka. Demikian juga Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari memeluk Abdullah bin Abbas yang masih anak kecil saat itu, kemudian mendoakan, ya Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, usahakan ya kalau si anak belum baligh, di umur masih di bawah 10 tahun, untuk tidak dipukul. Dan dia tidak dipukul kecuali ketika dia berumur 10 tahun, dan itu pun karena meninggalkan sholat, itu pun solusi terakhir. Nah, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan dalam hal ini, menukilkan dari kitab At-Tamhid dari Syekh Muhammad SAW. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Tadi ada menyinggung terkait game. Qadarullah, ana tertimpa kecanduan main game. Saya masih berusaha berhenti, namun selalu saja kembali tergoda Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa berhenti dari bermain game. Masya Allah. Ini yang bertanya anak-anak atau orang tua nih? Nggak tahu nih Ustaz. Yang pertama, ya semua kita anak Adam ya. Nabi SAW menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun.
seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Saya, Anda, ya, tanpa terkecuali. Kita semua adalah anak Adam yang banyak melakukan dosa. Hanya saja dengan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala, Allah belum ya memperlihatkan dan tidak menyingkap dosa-dosa kita di depan hamba-hambanya yang lain. Akan tetapi Nabi SAW menyatakan wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam yang banyak berbuat maksiat adalah yang banyak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila dosa menyekutukan Allah saja Allah maafkan apabila hambanya bertobat, apalagi dosa-dosa yang di bawah itu. Yang kedua, hendaknya seorang yang sudah candu main game, karena memang betul ya Akhi Arif, saya melihat orang-orang yang candu dengan game ini betul-betul mengherankan. Belum lama saya menjemput ada durian dikirim oleh kawan-kawan dari suatu tempat, suatu terminal. Itu di terminal pada main nggak tahu game yang warna kuning itu apa namanya itu, pukul nanti keluar cahaya-cahaya kuning apa namanya, PUBG. Kurang tahu juga. Saya seperti ada koin-koin kuning gitu. Itu yang main, masya Allah, tukang becak, orang-orang tua. Bahkan ketika saya sedang bertanya tempat ngambil titipan loket, ya. Ini jam berapa dibuka ya? Lama baru dijawab. Itu pun dia menjawabnya tanpa melihat ke wajah kita. Itu orang tua, bukan anak-anak yang berumur SD. Orang-orang tua, bahkan kalau kita lihat wajahnya ini udah punya cucu. Ketika kita ke warung kopi juga bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan. Sebenarnya mereka berpakaian ya intelektual. Orang-orang kantoran, orang-orang yang berpendidikan. Masya Allah, sibuk dengan game. Bahkan lebih parah lagi, sebagian mereka dalam masjid baru selesai sholat 5 waktu, langsung game. Maka hendaknya dia selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Hendaknya dia selalu menghadirkan ke dalam hati bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Di sebelah kanan dan kirinya ada selalu 2 malaikat Allah. Sebelah kanan yang malaikat yang akan mencatat setiap kebaikan yang ia lakukan. Dan sebelah kirinya adalah malaikat yang akan mencatat setiap ucapan dan perbuatan jeleknya. Yang ketiga, hendaknya dia mengingat bahwa waktu itu akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan seorang meninggalkan hak perbuatan yang sia-sia, dia akan sukses di dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Di antara mereka adalah yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qudama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan dia ditanya, ya, diminta pertanggungjawaban terhadap 4 hal. Di antaranya Nabi menyatakan an waqti fima afnah, tentang waktu luangnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan ke jalan mana dia belanjakan. Yang keempat an ilmihi fima amil, tentang ilmunya apakah dia telah mengamalkannya. Kalau kita takut bermain game karena akan dihisab, akan diperkarakan oleh pimpinan kita, komandan kita, senior kita, lalu kenapa kita tidak takut ya menyia-nyiakan waktu kita untuk game, ya, sedangkan kita tahu Allah akan menghisabnya. Allah akan menghisab kita dalam hal itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nasihat berikutnya adalah memohon pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah untuk dapat meninggalkan semua perbuatan maksiat dan semua perbuatan yang sia-sia, yang diantaranya adalah kecanduan dengan game. Kemudian yang berikutnya adalah mengingat akibatnya. Karena dengan seorang mengingat keutamaan sesuatu, keutamaan melakukan sesuatu atau keutamaan meninggalkan sesuatu, akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu tersebut atau meninggalkan sesuatu tersebut. Dia ingat-ingat apa manfaatnya saya main game. Apakah dengan saya main game, ya, saya semakin ganteng, semakin tampan, semakin cerdas, semakin kaya, semakin bagus rumah tanggaku,
semakin mulia di sisi Allah, ataukah sebaliknya? Tatkala seseorang telah mengetahui hakikat sesuatu, maka akan mudah untuk melakukan atau meninggalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Jalla wa ala jika mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.